Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat-sahabat sekalian, jamaah majlis taklim wa zikir ngaji di kebon yang tanpa menyebutkan nama, namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya kepada sahabat-sahabat sekalian. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat, taufik, hidayah serta nikmatnya. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berkumpul, bermuajahah sekaligus bersilaturahim di tempat ini dalam rangka kita mengaji bersama, dalam rangka menggugurkan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tetap tercurah ke hariban junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabatnya. Semoga syafaatul uzma akan kita dapati dari beliau di hari kemudian kelak. Amin Allahumma amin. Para bapak, sahabat-sahabat sekalian, pada malam hari ini kita mengadakan acara haul yang ketiga, yaitu haul dari Bapak Adi Sulistiono bin Haji Teguh Santoso yang merupakan bapak dari Ibu Resti Alpernia atau mertua dari Bapak Anis Fuad. Dan dalam acara haul di sini, ini adalah merupakan tanda bukti bakti anak kepada orang tua. Jadi kita mengadakan haul, ya, mengadakan haul ini merupakan tanda bukti bakti seorang anak kepada orang tua. Karena yang namanya bakti kepada orang tua itu bukan hanya di waktu mereka hidup saja, ya. Bukan hanya waktu mereka hidup saja, tapi ketika mereka meninggal dunia pun kita tetap harus bakti kepada orang tua. Sana disebutkan wa qadha rabbuka, ya, dalam firman Allah wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Ya. Di situ dikatakan wa qadha rabbuka alla ta'budu, ya, jangan engkau menyembah kecuali kepada Allah, wabil walidaini ihsana, dan kepada orang tua kamu berbuat baiklah kamu, berbaktilah kamu. Jadi lapaz apa dalam kita berbakti atau beribadah kepada Allah di sana disambung, ya, dengan berbakti kepada kedua orang tua. Dalam arti bagaimana? Ya pokoknya kalau kita mau sukses dalam hidup kita, di samping kita beribadah kepada Allah, kita bakti, kita patuh dan taat kepada Allah dan Rasulullah, kita juga harus bakti kepada kedua orang tua kita. Orang tua ini keramat, ya, keramat yang paling ini adalah merupakan orang tua. Jikalau kita mau berziarah, ya, ke makam-makam guru kita, asal bisa sebelum kita ziarah ke makam guru kita, orang tua kita dulu kita datengin, ya. Orang tua kita dulu kita datengin, karena pernah ada seorang datang kepada Habib, ya. Dia minta berkah begini, kau masih punya ibu? Masih. Dah, sekarang kamu balik aja dulu. Ya, kamu bersalaman dulu sama ibu kamu minta maaf dulu, kita minta ampun dulu, minta ridho dulu dari orang tuamu, baru. Ya. Kenapa? Ridallah biridal walidain. Ya, karena ridhonya Allah ini adalah tergantung daripada ridhonya orang tua. Wasuhtullah bisuhtil walidain, sedangkan murkanya Allah ini tergantung daripada murkanya orang tua. Lah makanya bagi kita sebagai anak jangan pernah sekalipun menyakiti orang tua kita. Wala taqul lahuma uffin, jangan sekali-kali kamu membentak, ya, berkata orang tua kamu cuma bilang suruh misalnya, ya kita disuruh sama orang tua kita, ya,
tolong beliin baba ini. Ah, baba nyuruh mulu. Nah, ini udah termasuk dosa nih kita nih, ya. Hati-hati. Apalagi kalau sama orang tua bisa ngomong lu gua, wah repot udah. Ah, lu mak dibilangin ngelawan la ilaha illallah, ya. Iya udah dibilangin pokoknya udah tenang aja mak, jangan dipikirin. Ya nggak boleh kita kalau sama orang tua usahain ngomong kita yang halus. Kalau orang tua ngomong sama kita kasar biarin aja, ya. Orang tua ngomong sama kita kasar kita jangan marah. Apalagi sama orang tua perempuan, ya Allah, ya. Orang tua perempuan ini kalau seandainya kita diukur, ya. Sama waktu orang tua perempuan kita ngeden gitu ya, waktu dia ngelahirin kita, ya kita mau gendong orang tua kita berangkat haji, kita gendong dari sini ke Arab Saudi, masih belum kebayar, masih belum kebayar, ya. Oleh karena itu walaupun orang tua kita sudah tidak ada, bakti tetap, ya. Dengan cara apa? Ya setiap hari kita kirimin doa. Nah, kita kirimin doa, jangan kita diamin aja, ya. Ya dalam setiap sholat 5 waktu kita, ya. Ini kalau orang tua udah meninggal, ya usahain jangan sampai sholat kita keteteran, ya. Dalam setiap hari sholat kita jangan sampai keteteran sholat 5 waktu kita, ya. Apalagi kita yang udah berumur 40 tahun ke atas. Yang udah umur 40 tahun ke atas udah kudu berubah, ya. Jangan mentang-mentang 40 tahun aja baru berubah, ya kagak. Karena hitung-hitungan kita bakti kepada Allah Subhanahu wa taala, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu mulai kita umur akil balik. Itu mulai dihitung tuh. Kita kagak sembayang udah dihitung nanti tuh dosa, ya. Kita kagak puasa dosa, kalau kita udah balik semuanya udah, ya. Nah, makanya di samping kita kalau kita cuma beribadah aja sama Allah, ya, terus kita melupakan kedua orang tua kita, ya kagak bisa juga. Harus, ya, di samping kita beribadah kepada Allah, bakti sama orang tua juga kudu, ya. Seandainya kita lagi sholat sunat, ya, seandainya kita lagi sholat sunat, orang tua kita manggil kita, itu kita disunahkan jawab, ya. Kita batalin sholat kita jawab panggilan dia, tuh, ya. Pokoknya kalau kita lagi sholat, tapi sholat sunnah, ya. Kalau sholatnya sholat fardu nggak boleh. Kalau kita lagi sholat sunnah, orang tua kita manggil, jawab. Kita lagi sembahyang duha nih, lagi enak-enak, ya. Panggil Jid, kan? Ya. Kadang-kadang agak lagi sembahyang dipanggil kagak nyaut. Lagi sembahyang gaya bener dah. Begitu keluar aja dong, apa sih? Kalau lagi sembahyang duha, ilah. Aduh hajit lah tumben, iya, cuma pakai kunut. Tubuhnya dikodo, ya kan? Iya, ketika kita lagi sholat sunnah, ya, ketika kedua orang tua kita manggil, ini bagusnya itu adalah kita jawab, ya. Jangan waktu cerita siapa yang dulu pernah diceritakan, Kiai Juret, ya kan? Kiai Juret itu pernah, dia ahli ibadah, ketika dia lagi sholat emaknya manggil, Juret, kata Juret, orang lagi sholat jawab apa kagak ya? Kalau gua jawab sholat gua batal, tapi kalau gua kagak jawab emak gua manggil. Ya diem aja udah, terusin aja dulu dah, namanya lagi menghadap Allah gitu ya. Ini diterusin, dia kagak jawab tuh, emaknya kesel. Ah Juret belagu banget, tentang ini juga dipanggil kagak nyaut, gua doain lu ntar digodain sama sama pelacur lu, mudah-mudahan. Lah bener kejadian. Iya, karena apa?
dikala orang tua kita udah mulai ghadab, dikala orang tua kita udah mulai murka, ini doanya insya Allah terkabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kalau lagi sholat sunnah dipanggil nyaut, jawab ya. Iya. Ya, itu begitu. Jadi kalau kita jadi ini dalam rangka kita bakti kepada kedua orang tua, dan di sini ya alhamdulillah ini Bapak Ibu Resti ya, yang merupakan istri dari Bapak Anis, menunjukkan rasa baktinya kepada orang tuanya. Nah, ini dia mengadakan acara haul ya. Haul itu kan kita ngirim, kita di sini biasanya acara haul itu pakai ada doa segala, nanti kita akan baca Yasin, kita baca tahlil, kita kirimkan doa. Itu insya Allah tuh ya, yang kita bacain semuanya nyampe ya. Pokoknya semua yang kita bacakan dan kita sampaikan insya Allah semuanya nyampe. Jangan takut ya. Kalau memang nanti ada di dalam pikiran kita kagak bakalan nyampe, ya tergantung ya. Bagaimana kata Allah, ana inda zanni abdi bi ya, kata Allah aku tergantung bagaimana prasangka hambaku terhadap diriku ya. Pokoknya kita yakin aja apa yang kita sampaikan ya, ini insya Allah nyampe sebagaimana yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma min abdin sallal faridata wa da'a liwalidayhi bil maghfirati illa stajaballahu du'aahu wa ghafara lahu bi barakati du'aihi lahuma walau kana fasiqaini, yang artinya dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang hamba yang melakukan salat fardu dan berdoa untuk kedua orang tuanya dengan permohonan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, melainkan Allah pasti mengabulkan doanya dan memberi ampunan kepadanya dengan sebab keberkahan doanya terhadap kedua orang tua, walaupun kedua orang tuanya itu sebagai orang yang fasik. Jadi walaupun orang tua kita ini orang yang fasik, maksudnya apa? Suka berbuat maksiat, doain mah jangan lepas. Biarin dah, gua doain orang tua gua mabuk mulu, main judi mulu. Tetap doain ya, yang namanya orang tua tetap kita doain ya, biar supaya bagaimana? Ya kita doain mudah-mudahan segera mudah-mudahan segera sadar. Jangan kata ama orang tua yang muslim, seandainya ada punya orang tua non muslim yang namanya bakti ya, yang namanya bakti ama orang tua, tetap ya kata-kata kita walaupun orang tua misalnya gitu ya, orang tua kita misalnya non muslim, itu tetap kata-kata kita tetap harus halus. Oh biarin aja, dasar lo ininya siano, wah ya kan gitu ya, dasar lo kafir, jangan, nggak boleh. Tetap asal bisa kita doain, mudah-mudahan diberi hidayah oleh Allah. Walaupun ntar waktu meninggal kita kagak dapat warisan, jangan kesel. Iya, bukan begitu, kagak didoain kagak dapat warisan. Emang udah aturannya. Kalau beda agama kagak bisa dapat warisan, tuh begitu ya. Kalau beda agama kagak bisa dapat warisan. Yang satu muslim, yang satu non muslim, babanya non muslim, anaknya muslim, babanya mati, hartanya banyak, kagak dapat. Yang dapat anak-anaknya yang non muslim semua ya. Lah yang Islam kagak dapat, karena Pak beda agama. Ya udah ya, pokoknya sekali lagi kita usahakan semaksimal mungkin dalam keseharian kita, jangan sampai kita lepas untuk berbakti kepada al-patuh dan taat pada Allah, dan juga berbakti kepada kedua orang tua. Yang orang tuanya masih ada, ini adalah merupakan satu keuntungan yang sangat besar.
karena ini adalah merupakan dua pintu surga ya. Kalau kita pagi kita selalu berbakti kepada Allah dan juga berbakti kepada orang tua, maka itu sudah dibukakan pintu surga, dua pintu surga bagi kita. Kalau orang tuanya satu, ya berarti satu pintu surga. Beruntung kita yang masih pada punya orang tua, jangan sampai kita sia-siain. Lah yang kagak punya orang tua, ziarahin kuburannya. Ya, ziarahin, jangan cuma doain doang dari sini, ziarahin juga. Iya nih kadang-kadang ya kan lebaran aja masih kagak sempet, nyampe sono ngoredin doang, doain kagak ya kan, jalan-jalan mulu ke rumah guru yang ono nyampe, ke rumah guru yang ini nyampe, orang tua deket banget di Bojong ditengok kagak, diapain kagak ya kan, datengin ya, kalau nggak bisa seminggu sekali ya sebulan sekali kita datengin ya, kita usahain tuh ya, jangan ampe kosong banget ya. Walau bagaimana, kenapa orang tua kita girang kalau kitanya kita datang, alhamdulillah anak gua udah nyampe tuh ya. Kalau nggak percaya itu karena begitu ya, nanti orang yang meninggal ada yang mengatakan nanti di sana tuh dia bersilaturahim antara yang ini dengan yang ini ya, kita nyampe pun dia tahu tuh begitu. Kalau nggak percaya mati, ntar anak-anak datang yang lihat, oh iya alhamdulillah anak-anak kebon ya kan, anak-anak kebon udah pada nyampe, salamin dah ya kan gitu ya. Nah, jadi untuk malam hari ini kita doakan ya yang sedang dihauli pada malam hari ini, insya Allah ya Allah akan menerima doa-doa dari anaknya, akan menerima semua bentuk sedekah yang diberikan oleh anaknya dan juga ke istrinya. Ini mudah-mudahan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan almarhum Adi Sulistiono diampuni segala dosanya, diterima segala amal ibadahnya, dan ditempatkan di sisinya dengan sebaik-baiknya, dan jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah.